Oke, Assalamualaikum para P3K di seluruh Indonesia. Kita bahas mengenai 3 kabar terbaru tentang P3K di seluruh tanah air, baik para P3K paruh waktu ataupun P3K penuh waktu, mengenai gaji, nasib, kesejahteraan, dan juga status para P3K. Ini sudah ada 3 kabar terbaru. Nah, kita bahas satu persatu ya teman-teman semua. Jadi, kabar pertama ini adalah Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia dan Persatuan Guru Republik Indonesia atau IGTKI PGRI menyampaikan aspirasi kepada Wakil Ketua DPR RI Pak Sufmi Dasko Ahmad agar guru Taman Kanak-Kanak atau TK itu yang masih berstatus honorer bisa diangkat menjadi P3K. Nah, aspirasi itu disampaikan ketika para pengurus dari IGTKI PGRI itu beraudiensi atau bertemu dengan Pak Dasko di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 hari ini. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh para pengurus, salah satu yaitu adalah mereka berharap agar guru yang masih berstatus honorer itu diangkat menjadi P3K, dan juga mereka meminta pemerataan program in-passing atau penyetaraan jabatan bagi guru TK di seluruh Indonesia. Nah, ini saya ambilkan kutipan dari kompas.com ya Bapak dan Ibu semua. Jadi, Ketua Umum Pengurus Pusat IGTKI PGRI, Eka Putri Handayani, setelah pertemuan itu menyatakan bahwa pihaknya itu sebagian besar adalah guru swasta yang masih honorer. Nah, makanya mereka itu sangat berharap agar bisa diangkat menjadi P3K dan juga program in-passing itu bisa merata untuk seluruh guru TK di seluruh Indonesia. Eka ini juga mengatakan bahwa organisasinya itu membawa berbagai aspirasi guru TK dari seluruh Indonesia yang jumlahnya itu adalah 350.000 anggota. Nah, itu tadi adalah berita pertama mengenai para P3K di seluruh Indonesia. Kita bahas mengenai berita terbaru kedua tentang P3K, dan ini berkaitan dengan kabar hoaks mengenai rekrutmen P3K Kementerian Agama atau Kemenak tahun 2026. Jadi kalau di antara para P3K itu melihat berbagai postingan di media sosial yang menyatakan bahwa Kementerian Agama atau Kemenak itu akan membuka rekrutmen P3K tahun 2026, ini adalah kabar hoaks. Nah, ini beritanya ini saya ambilkan dari situs resmi Kemenak ya teman-teman semua. Jadi Kementerian Agama itu menghimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap peredaran informasi palsu atau hoaks mengenai rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang mengatasnamakan Kemenak. Karena apa? Ya seperti yang tadi saya bilang bahwa saat ini di media sosial itu kan ada flyer yang berisi pengumuman pembukaan pendaftaran P3K Kemenak tahun 2026. Informasinya itu bahkan sudah beredar melalui grup-grup WhatsApp dan juga di media sosial Thread. Nah, tapi dari Kementerian Agama atau Kemenak itu sudah menegaskan bahwa informasi mengenai rekrutmen P3K di lingkungan Kementerian Agama tahun 2026 ini itu adalah konten hoaks. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Pak Tobib Al-Asyar itu menegaskan bahwa sampai saat ini Kementerian Agama itu tidak membuka rekrutmen P3K. Beliau itu juga menyatakan bahwa informasi yang beredar terkait pendaftaran P3K atas nama Kemenak adalah informasi palsu atau informasi hoaks. Pak Tobib ini juga menjelaskan bahwa setiap proses rekrutmen aparatur sipil negara atau ASN, baik CPNS maupun P3K merupakan kebijakan pemerintah yang dilaksanakan secara resmi dan melibatkan sejumlah instansi, terutama Kemenpan RB dan juga BKN. Nah, Pak Tobib ini menegaskan bahwa jika ada kebijakan pembukaan rekrutmen, pasti akan kami umumkan melalui website kemenak.go.id, akun media sosial resmi, serta kanal resmi pemerintah lainnya. Tidak ada pengumuman melalui jalur pribadi atau tautan yang tidak jelas. Nah, teman-teman semua, para P3K di seluruh Indonesia, kalau melihat atau menemukan informasi mengenai rekrutmen P3K Kemenak 2026, tolong jangan dipercaya, karena informasi itu adalah informasi hoaks dan tidak bisa untuk dipertanggungjawabkan.
Nah, ini adalah informasi terbaru ketiga dan ini adalah terakhir. Ini berkaitan dengan nasib atau kesejahteraan para P3K di seluruh Indonesia. Jadi, Wakil Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Pak Bima Arya Sugiarto itu menghimbau kepada seluruh kepala daerah yang mengalami kesulitan anggaran agar tidak mengambil tindakan drastis berupa PHK atau pemutusan hubungan kerja terhadap para P3K. Menurut Pak Bima Arya, pemerintah daerah atau Pemda itu seharusnya melakukan pemetaan dan evaluasi mendalam terhadap kapasitas fiskal masing-masing terlebih dahulu. Nah, jika ditemukan kondisi darurat finansial, pimpinan daerah atau kepala daerah itu diharapkan segera membuka komunikasi dengan pemerintah pusat. Tujuannya adalah agar mencari jalan keluar bersama tanpa merugikan para P3K. Nah, ini kutipannya, ini saya ambilkan dari situs info publik ya, teman-teman semua para P3K, dan ini adalah keterangan resmi dari Pak Bima Arya selaku Wamendagri. Jadi, beliau itu menyatakan bahwa kami meminta agar kepala daerah tidak terlalu mudah untuk melakukan langkah-langkah drastis seperti pemecatan atau pemberhentian. Harus disisir terlebih dahulu kapasitas fiskalnya sejauh mana, kemudian berkomunikasi dan pemerintah pusat itu akan mencari jalan keluar bersama-sama. Nah, itu tadi adalah pernyataan yang sudah disampaikan oleh Pak Bima Arya ya, teman-teman semua para P3K. Seperti yang kita ketahui bahwa ya saat ini itu kan memang banyak daerah di seluruh Indonesia yang mengalami kesulitan finansial untuk menggaji para P3K. Bahkan sudah ada beberapa kepala daerah yang terang-terangan mengaku daerah yang dipimpinnya itu dari segi finansial itu tidak bisa untuk menggaji para P3K. Salah satunya ini adalah Gubernur Bu Sherly Juanda. Beberapa waktu lalu ketika melakukan rapat dengar pendapat dengan DPR RI, Bu Sherly itu sudah menyatakan bahwa daerah yang dipimpinnya itu tidak bisa untuk menggaji P3K sampai tahun 2026 ini. Dan tentu saja hal itu menjadi sebuah kabar yang sangat buruk bagi para P3K di sana. Tapi tidak hanya di daerah yang dipimpin oleh Bu Sherly Juanda, tapi juga di daerah lain itu juga mengalami kesulitan. Dan ini tentu saja harus dicarikan solusinya. Makanya ya memang sempat ada rumor, sempat ada kabar bahwa akan ada PHK massal terhadap para P3K tapi dari pemerintah pusat itu kan sudah menegaskan agar jangan ada PHK massal atau pemecatan atau pemberhentian terhadap para P3K. Kalau ternyata nanti ada PHK massal, tentu ini akan menambah beban tersendiri karena itu artinya jumlah pengangguran semakin banyak dan hal itu akan membuat beban dari negara itu semakin besar lagi. Dan juga yang tidak kalah penting itu adalah beban masyarakat itu juga akan semakin meningkat karena ketika mereka sudah tidak bekerja atau ketika mereka terkena PHK massal, tentu saja mereka kan masih harus mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, teman-teman semua, itu tadi adalah 3 kabar terbaru mengenai para P3K di seluruh Indonesia, baik P3K penuh waktu ataupun paruh waktu berkaitan dengan gaji, kemudian juga status, kemudian juga kesejahteraan dan juga nasib para P3K. Kita sama-sama berdoa agar para P3K itu semakin sejahtera lagi dan tidak ada PHK massal terhadap P3K. Oke, terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.